Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama Pak Guru, kita akan melanjutkan materi matematika kelas 3. Kalau yang lalu kalian sudah belajar tentang penggunaan alat ukur panjang dan berat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan alat ukur waktu. Nah, langsung aja kita bahas bersama-sama anak-anak. Untuk mengukur waktu, biasanya kita menggunakan apa anak-anak? Ya, benar sekali, kita menggunakan jam. Jam terdiri dari dua jenis anak-anak, yaitu ada jam analog dan jam digital. Jam analog menggunakan 2 atau 3 jarum sebagai alat menunjuk waktu anak-anak. Jarum pendek itu menunjukkan jamnya, kemudian jarum panjang menunjukkan menit, dan ada satu lagi, kalau dia 3 jarum itu menggunakan jarum panjang yang lain, itu digunakan untuk menunjukkan detik. Untuk membaca jam, perlu diketahui bahwa jarum pendek berpindah satu angka dari angka satu ke angka yang lain itu setiap 1 jam anak-anak. Sementara itu jarum panjang berpindah satu angka itu setiap 5 menit. Oke, berikut Mbak Guru berikan contoh. Ada jam analog yang dia menggunakan 2 jarum dan 3 jarum. Perhatikan. Nah, ini adalah contoh jam analog yang menggunakan 2 jarum anak-anak. Perhatikan. Ini yang lebih tebal warnanya ini adalah menunjukkan jamnya. Kemudian yang lebih panjang ini namanya menunjukkan menitnya. Perbedaannya itu, ini menunjukkan jam, ini menunjukkan menit. Paham ya anak-anak ya? Yang pendek jam, yang panjang menit. Nah, kemudian gimana kalau dia itu ada 3 jam? Nah, ada 3 jarum. Nah, ini perhatikan gambarnya seperti ini. Kalau dia itu ada 3 jarum, berarti ini yang pendek ini menunjukkan jam, yang panjang tapi tebal ini menunjukkan menit, dan panjang tapi tipis atau kecil ini menunjukkan detiknya anak-anak. Paham ya? Nah, perhatikan. Ini Pak Guru akan bahas contoh membaca jam itu seperti apa. Yang pertama, perhatikan contoh berikut ini. Pada gambar jam di bawah, jarum pendek menunjukkan di angka 6 dan jarum panjang itu menunjuk di angka 12 anak-anak. Maka dibacanya jam pukul 6 tepat atau ditulis pukul 06.00. Nah, ini menunjukkan menit, sedangkan yang pendek ini menunjukkan jam. Setiap perputaran jam, kalau dia berada di angka 12 ini berarti dia menunjukkan pukul titik-titik tepat. Misalnya jarum pendek ini menunjukkan di angka 2 misalnya. Ya, dia ini berarti dia pukul 2 tepat atau 02.00. Kalau dia jarum pendeknya di angka 10, yaitu berarti pukul 10 tepat atau 10.00. Nah, seperti itu ya cara membaca jam. Nah, perhatikan jarak nih, misalnya nih, jarak dari 12 ke 1, 1 ke 2 ini adalah 5 menit nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti menunjukkan 5 menit anak-anaknya. 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit sampai 12 ya. Kalau di total dia jumlahnya 60 menit. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit anak-anak. Dan 1 menit itu 60 detik. Itu yang perlu kalian pahami.
Ini contoh yang pertama. Nah, ini kunci untuk membaca jam analog itu seperti ini anak. Kalau kalian misalnya bangun jam 6 pagi 06.00 seperti ini, kalau kalian melihat jam, nah jarumnya seperti ini posisinya, yang pendek di angka 6, yang panjang di angka 12, tapi di pagi hari itu membacanya pukul 6 pagi atau 06.00. Tapi otomatis kalau kalian nanti sore itu melihat lagi jam ini di angka yang sama, yang pendek di angka 6 dan yang panjang di angka 12, itu berarti menunjukkan kita membacanya bukan jam 6. Boleh jam 6 sore, tapi untuk tepatnya kita membacanya pukul 18.00. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Nah, berarti kan mengawali pagi hari itu tuh diawali pukul 01.00. Ini tepatnya pada malam hari pukul 1 anak-anak. Kalau kalian tidur misalnya jam 9 malam tidur terus kebangun pukul 1, angka pendek di angka 1 dan angka panjang di angka 12, itu kita membacanya pukul 1 dini hari atau pukul 1 pagi. Nah, itu kan dia bergerak nih jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sampai jam 12 siang, ya kan? Nah, tapi ketika nanti kalian udah masuk jam 1 siang, ini angkanya jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 12, kita menyebutnya itu pukul 13.00. Kenapa? Ya ini ngitungnya seperti ini anak-anak. 13.00 itu diawali pukul 1 siang ya anak-anak ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Karena kan perputaran jam itu 24 jam anak-anak dalam sehari semalam. 24 jam ya. Jadi di siang harinya setelah jam 12 itu nyebutnya 13, 14, 15 dan seterusnya sampai di angka 12 ini 24.00. Paham ya anak-anak ya? Lanjut. Pada digambar di bawah, jarum pendek menunjukkan angka 5 anak-anak. Perhatikan nih. Angka 5 dan jarum panjang menunjukkan angka 1. Maka dibacanya ini pukul 5 lebih 5 menit atau ditulis pukul 05.05. Kenapa seperti itu? Ini kalau kita melihatnya di pagi hari ya anak-anak ya. Kalian tidur, dari malam tidur bangun kok tahu-tahu melihat jarum pendek di angka 5 dan jarum panjang di angka 1. Itu membacanya jam 5:05 pada pagi hari. Jam 5:05. Nah, Pak Guru ulangi lagi, kalau kalian melihat posisi seperti ini di sore hari, jarum pendek di angka 5, di jarum panjangnya di angka 1, di sore hari tapi ya anak-anak ya, itu kita membacanya berarti ini 13, 14, 15, 16, 17, berarti ini pukul 17.05 anak-anak. Kita membacanya kalau sore hari 17.05, tapi kalau pagi hari 05.05 atau jam 5 lebih 5 menit. Jam 17 lebih 5 menit. Paham? Kita lanjutkan. Jarum pendek pada gambar di bawah menunjukkan angka 6. Jarum panjangnya menunjukkan di angka 3. Dibacanya pukul 6 lebih 15 menit atau 06.15 nih. Ini kita membacanya pukul 6 lebih 15 menit. Itu kalau pagi hari. Tapi kalau sore hari dilihat dari sini lagi 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti 18 lebih 15 menit itu kalau sore menjelang malam. Paham ya anak-anak ya, untuk membedakannya sore dan pagi hari.
Selanjutnya, jarum pendek pada jam di bawah menunjukkan antara angka 6 dan 7. Perhatikan nih, jarum pendek yang warna merah ini menunjukkan antara angka 6 dan 7. Nah, kemudian jarum panjang menunjukkan di angka 6. Nih, jarum panjang yang warna biru ini menunjuk di angka 6. Maka dibaca pukul 6 lebih 30 menit atau 06.30. Ini kalau pagi hari. Berulangi lagi, ini kalau pagi hari anak-anak. Nah, kalau sore hari kita membacanya itu 18.30 atau jam setengah 7 tapi setengah 7 sore, setengah 7 malam. Nah, tapi kalau sore itu biasanya kita lazimnya itu menyebutnya pukul 18.30. Kalau pagi baru jam 6:30. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan supaya lebih paham lagi. Jarum pendek pada jam di bawah ini menunjukkan angka 6. Antara angka 6 dan 7 nih. Ini belum pas di angka 7 ya, tapi masih di antara 6 dan 7. Jarum panjangnya menunjukkan angka 9. Dibaca pukul 7 lebihnya 45 menit atau pukul 7 kurang seperempat, ditulisnya 06.45. Perhatikan anak-anak, kenapa kok ini bisa disebut pukul 6? Karena dia 6.45 karena dia belum pas ya. Dia disebut pukul 7 kalau dia udah posisinya jarum panjangnya di 12. Karena dia belum sampai di 12, makanya ini masih dalam posisi jam 6. Tapi lebihnya 45. Kenapa bisa seperti itu? Pak Guru tadi sudah katakan setiap angka ini jaraknya adalah 5 menit. Hitung aja 5 menit ditambah 5 menit 10. 10 tambah 5 15. 15 tambah 5 20. 25 30 35 40 45. Maka disebutnya jam 6 lebihnya 45 menit. Lain lagi kalau kita membacanya di sore hari, malam hari anak-anak. Ini kita menyebutnya 18 lebihnya 45 menit. Paham? Paham? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke jam digital. Dan jam digital ini lebih mudah karena jelas. Pada jam digital tidak ada jarum panjang dan jarum pendek anak-anak. Jam digital menggunakan angka untuk menunjukkan waktu. Pada jam digital biasanya terdiri atas 4 angka atau 6 angka. Setiap 2 angka dipisahkan oleh tanda titik 2. Perhatikan. Di sini ada 12.216. Ini kita membacanya pukul 12 lebihnya 16 menit. Lebih mudah kan membacanya? Lanjutnya. Nah, nih kita bacanya. Jam tersebut menunjukkan pukul 12 lebih 16 atau dibacanya pukul 12 lebih 16 menit. Gampang kan? Cukup mudah. Nih Pak Guru kasih contoh satu lagi. Ada 6 angka ya. Setiap 2 angka itu dipisahkan dengan titik 2. Ini kita bacanya bagaimana ya? Berarti kan ini pasti di jam ini menunjukkan malam hari anak-anak, karena di sini angka 22. Nah, perhatikan, jam tersebut menunjukkan pukul 22 lebih 16 menit lebih 38 detik. Nih bacanya pukul 22 lebih 16 menit lebih 30 detik. Kenapa 22? Ini kalau kita biasa membahasakan kita ini jam 10 malam. Maka
makanya dia malam disebutnya pukul 22 anak-anak. Lebihnya 16 menit, lebih 38 detik. Pak Guru rasa ini cukup mudah ya anak-anak ya untuk memahaminya untuk jam digital. Mungkin yang agak susah tadi jam analog, tapi dengan penjelasan Pak Guru harap kalian sudah paham belajar membaca jam. Nah, sekarang ada tugas nih buat kalian. Nih, ada 5 soal nih, silahkan. Ini yang soal pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini jam analog. 3 soal ini di atas ini ada jam analog. Dan yang bawah 4 dan 5 ini adalah jam digital. Nah, silahkan dikerjakan di buku kalian, tuliskan cara membacanya itu seperti apa, seperti yang Pak Guru contohkan tadi. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, mungkin silahkan kalian kerjakan di buku kalian, boleh dicatat atau diringkas yang menurut kalian penting untuk dicatat supaya kalian bisa membaca jam, kemudian ketika nanti ada ulangan kalian punya catatan yang bisa dipelajari. Mungkin dari Pak Guru sekian dulu. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.